Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 407. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Diri. Hahaha. Kincen menggelengkan kepalanya seraya tersenyum mengejek. Nah, bersujudlah padaku seperti anjing. Mungkin aku tidak akan membunuhmu dengan mudah, kata Baleng. Jaga kata-katamu. Aku murid Kekaisaran Xuanyuan. Di hadapan Kekaisaran Xuanyuanku, kamu tidak layak untuk disebutkan. Bukan hanya kamu, untuk semua orang yang hadir di sini. Ketika Kaisar Xuanyuan mengambil alih domain bela diri, aku ingin kalian semua berlutut dan memakan kotoran, kata Kincen. Sombong, anak ini sangat sombong. Orang-orang di sekitar seperti Si Liang dan lainnya nampak marah. Namun tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menatap Baleng. Sekarang dia adalah intinya. Bocah, kamu sudah tidak sabar ingin mati rupanya, kata Baleng. Segera auranya melonjak. Basis kultivasinya terungkap. Sebuah tinju dilayangkan ke Kincen. Ternyata Baleng ini adalah ahli Martial Supreme tahap akhir puncak. Hahaha, anak itu pasti mati. Si Liang, Mo Liuxin dan lainnya mencibir. Pikiran ini muncul di benak semua orang di saat melihat kultivasi Baleng. Nasib anak ini begitu menyedihkan. Duar, saat ini tinju Baleng telah jatuh, namun terlihat Kincen memblokirnya dengan tinjunya juga. Ini membuat semua orang tidak percaya. Kedua tinju bertabrakan. Angin berfluktuasi dan menimbulkan gelombang kejut di bawah tabrakan kedua tinju ini. Ada beberapa kemampuan, tidak heran kamu begitu arogan. Tapi ini belum cukup. Sebuah bayangan hantu Dewa Iblis muncul. Itu adalah Bloodline Baleng, lalu menyerang Kincen. Kedua belah pihak beradu pukulan dengan liar. Di lain tempat, wanita gemuk Yixin dan wanita-wanita Mansion Taiko lainnya melihat pertarungan dengan terkejut. Siapa sebenarnya dia? Kata wanita gemuk dan lainnya mereka bertanya kepada Yixin. Yixin menggelengkan kepalanya. Di loteng dia memang berbicara banyak dengan Kincen. Tapi Yixin dia sekarang baru menyadari. Bahkan dia tidak tahu nama pihak lain. Bagaimana itu mungkin? Kamu berbicara dengannya begitu lama. Apakah kamu bahkan tidak tahu identitasnya? Saya benar-benar tidak tahu apapun tentangnya. Saya bahkan tidak tahu namanya, kata Yixin. Tapi dia akan selalu melakukan sesuatu padamu, kan? Wanita gemuk dan wanita-wanita lainnya nampak bingung. Tidak, Yixin menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak menyentuh saya sedikit pun. Para wanita itu saling memandang dengan luar biasa. Apakah itu masih pria? Di tempat yang begitu indah, ditambah teknik pesona Yixin. Siapa yang bisa menolaknya? Bagaimana pria itu melakukannya? Saat ini Baleng terkejut karena sudah beberapa kali pertukaran dia sama sekali tidak bisa menjatuhkan Kincen. Semua orang di sana juga terkejut. Apakah murid Kekaisaran Xuanyuan sekuat itu? Faktanya Kincen saat ini hanya mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya yang sebenarnya. Sesaat kemudian Kincen membiarkan energi darah Baleng yang seperti tentakel menjeratnya. Wajah Kincen memancarkan kesakitan. Baleng menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Kincen. Di saat Baleng sampai di hadapan Kincen, tiba-tiba sudut mulut Kincen menyeringai. Aku sangat frustasi melawanmu. Bahkan aku tidak bisa mengeluarkan 10% dari kekuatanku, kata Kincen. Sebuah pedang muncul, langsung menusuk tubuh Baleng. Baleng terkejut dengan buru-buru mengaktifkan kehendak ilahi Martial Emperor Istana Penegak Hukum yang ditanam pada dirinya. Namun Kincen dengan cepat memblokir kehendak ilahi itu. Kehendak ilahi itu redup sebelum dapat keluar kehendak ilahi itu menghilang. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Baleng terkejut. Kamu, ternyata ahli Martial Emperor, kata Baleng sebelum akhirnya energi pedang meledak di tubuhnya. Hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu. Cincin penyimpanannya jatuh ke tangan Kincen. Tuan Baleng mati. Semua orang menghirup udara dingin.
Baleng memiliki latar belakang yang kuat di istana penegak hukum. Tapi sekarang Baleng mati di kota Guhua. Bagaimana ini? Mungkinkah kota Guhua tidak akan damai lagi? Orang-orang berseru. Beraninya kamu membunuh Tuan Baleng. Berakhir. Ini sudah berakhir. Tangkap pembunuh Tuan Baleng, kata si Liang. Sebuah rune muncul di tangan Qingchen, mendesaknya. Fluktuasi ruang muncul, langsung membawa Qingchen ke dalam kehampaan. Hentikan dia. Si Liang naik ke langit dengan serangan telapak tangan ingin menghentikan Qingchen. Namun tentu saja itu hanya sia-sia. Qingchen benar-benar sudah menghilang dari sana, tanpa jejak sedikit pun. Sial, dia pergi. Sesaat kemudian 3 ahli martial emperor muncul dari kehampaan. Ketiga orang ini adalah leluhur dari 3 keluarga besar di kota Guhua. 3 keluarga besar ini adalah keluarga Si, keluarga Cai, dan keluarga Zhang. Merasakan fluktuasi ruang di sini, mereka bertiga satu persatu muncul. Leluhur. Melihat leluhur dari keluarga Si datang, si Liang langsung memberi hormat. Apa yang terjadi di sini? Kata leluhur keluarga Si. Kemudian si Liang menjelaskan semua yang telah terjadi. Apa? Baleng dari istana penegak hukum telah mati. Ketiga leluhur itu pucat mendengarnya. Baleng benar-benar mati di kota Guhuanya ini. Itu akan menjadi masalah besar. Ayo kembali dulu. Ketiga leluhur itu pergi kembali terlebih dahulu. Ini bukan masalah kecil, harus diselidiki dengan hati-hati. Di rumah mansion Taiko, wanita gemuk itu mengerutkan kening. Kematian Baleng juga akan menimbulkan masalah bagi rumah mansion Taiko-nya. Yixin, saya akan mengirim kamu kembali terlebih dahulu. Jika tidak, saya khawatir kamu akan dalam bahaya, kata wanita gemuk itu. Setelah mendengar berita kematian Baleng, tim istana penegak hukum yang ada di kota Guhua dengan cepat mendatangi 3 keluarga besar dengan marah. Saya tegaskan, jika Anda tidak menyerahkan pembunuhnya, ketika ahli penegak hukum tiba, 3 keluarga besar Anda di kota Guhua mungkin akan dimakamkan bersama dengan kakak senior Baleng, kata seorang murid di istana penegak hukum dengan marah. Ketiga leluhur itu hanya bisa mengangguk dengan tidak berdaya. Segera serangkaian perintah-perintah dikeluarkan oleh 3 keluarga besar kota Guhua. Seluruh kota Guhua gempar. Semua ahli militer dikerahkan untuk mencari dan menangkap pembunuh Baleng. Jalan keluar dan jalan masuk diblokir. Tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar. Semuanya dijaga ketat untuk mencari si pembunuh. Ahli-ahli kuat dari 3 keluarga besar keluar dari kota Guhua menyebar ke segala arah. Pada saat ini di sebuah gua ribuan mil jauhnya dari kota Guhua, terlihat Qingchen merubah cakram giok Qiankun menjadi sangat kecil seperti biji sesawi. Lalu Qingchen sendiri memasuki cakram giok Qiankun. Cakram giok Qiankun mengandung kekuatan luar angkasa yang aneh. Bahkan ahli martial emperor tidak dapat menemukannya dengan mudah. Tuan, bagaimana keadaan dunia luar sekarang? Begitu Qingchen masuk, skeleton cabang dan Mokara langsung berkata, Chen Sisi ada di sekte iblis, dia mungkin akan baik-baik saja. Jiruyu berasal dari keluarga Ji, dia juga mungkin akan baik-baik saja. Tapi Qiansu, dia mungkin akan dalam bahaya. Dia hanya berasal dari 4 domain yang lebih rendah, tidak memiliki latar belakang apapun. Begitu dia terungkap, dia akan menjadi sasaran istana berkabut. Tuan, jika Anda khawatir dengan Nyonya Muda, ayo kita bantai istana berkabut dan selamatkan Nyonya Muda, kata skeleton cabang dan juga Mokara. Jangan meremehkan istana berkabut. Istana berkabut menjadi kekuatan puncak di daratan, tidak sesederhana apa yang kita lihat di permukaan, kata Qingchen. Walaupun Mokara dan skeleton cabang telah memulihkan banyak kekuatan, Mokara saat ini hampir setara dengan ahli martial emperor tahap akhir, dan skeleton cabang telah setara dengan ahli martial emperor tahap tengah puncak. Dan bahkan kekuatan Qingchen sendiri sekarang sangat jauh lebih menakutkan. Tapi istana berkabut juga sangatlah kuat. Sebelum Qingchen benar-benar yakin, dia tidak akan pernah bertindak gegabah. Kecuali Yu Qiansu benar-benar dalam bahaya. Bahkan jika Qingchen harus berusaha mati-matian, dia akan pergi untuk menyelamatkannya. Dan juga apabila Qingchen mengeluarkan iblis Mokara dan skeleton cabang di hadapan orang-orang,
tentu identitas keduanya sebagai ras iblis akan terungkap. Dan jika terungkap, itu akan menjadi masalah. Inilah yang membuat Kincen bingung dan pusing memikirkannya. Hahaha, ini masalah yang mudah, kata kucing hitam seraya tertawa di saat melihat Kincen pusing. Apakah kamu memiliki cara untuk menyelesaikan masalah identitas kedua iblis ini? Kata Kincen seraya melihat kucing hitam dengan semangat. Ini bukan aku, tapi Lao Yuan. Kata kucing hitam cakarnya menunjuk ke arah binatang sumber kuno Lao Yuan. Ya, aku punya cara untuk menghilangkan aura iblis alien pada mereka berdua, kata Lao Yuan. Dia berkata sambil berbaring di sana. Binatang sumber kuno memiliki aturan asli dari ras iblis alien yang dapat dengan mudah mengubah napas ras iblis alien sehingga auranya dapat menyatu sepenuhnya tanpa ada yang menyadari. Selanjutnya sebuah ki darah mengalir keluar dari binatang sumber kuno. Ki darah ini berubah menjadi dua awan darah lalu mengembun di depan skeleton cabang dan Mokara. Kalian berdua serap energi darah ini. Setelah menyerapnya, coba gunakan kekuatanmu, kata Lao Yuan. Skeleton cabang dan Mokara saling memandang satu sama lain sebelum akhirnya perlahan-lahan menyerap darah di depan mereka ke dalam tubuh. Setelah menyerapnya, Kincen terkejut mendapati bahwa aura iblis pada skeleton cabang dan Mokara telah menghilang sepenuhnya. Dan ketika Mokara dan skeleton cabang mengeluarkan kekuatannya, memang masih ada sedikit energi iblis. Namun energi sihir semacam ini hanya mirip dengan melatih kekuatan sihir, tidak seperti aura iblis. Luar biasa. Kincen sangat terkejut. Dengan ini dia dapat membawa Mokara dan skeleton cabang keluar dari cakram Gyo Qiankun dengan aman dan tanpa khawatir sedikit pun. Identitas mereka sebagai iblis tidak akan diketahui. Bisa berpura-pura sebagai manusia. Bentuk iblis keduanya juga berubah menjadi manusia. Tuan, bagaimana penampilan kami sekarang? Tidak buruk, kata Kincen. Tapi kalian harus berhati-hati. Itu menutupi kalian di permukaan. Jika sedang bertarung, kalian harus memperhatikannya, kata binatang sumber kuno Lao Yuan. Setelah mengatakan ini, dia segera tertidur lagi. Dia sudah disegel begitu lama dan butuh banyak waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tuan, mereka berdua sekarang bisa keluar. Lalu bagaimana dengan saya? Kata Gucang. Aku akan memberimu teknik penyamaran. Kamu bisa mempelajarinya, kata Kincen. Bagaimanapun Gucang adalah ahli kuat dari kekaisaran Xuanyuan. Reputasinya juga lumayan terkenal. Setelah Gucang mendapat teknik penyamaran dari Kincen, dia langsung mempelajarinya dengan semangat. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tunggu saja ketiga Baleng dibunuh. Seharusnya Istana Penegak Hukum akan mengirim ahli Martel Emperor untuk menyelidiki. Tujuan kita adalah untuk menangkap orang ini, untuk menanyakan kondisi Yukiansu, Jiruyu, dan juga tindakan Istana Penegak Hukum baru-baru ini, kata Kincen. Xin berpindah kepada markas cabang Istana Penegak Hukum yang ada di sana. Apa yang kamu katakan? Seorang pria tua meraung dengan marah setelah mendapat kabar bahwa Baleng telah mati. Orang ini bernama Qi Xiong. Dia adalah orang di belakang Baleng. Dia adalah pemimpin dari cabang Istana Penegak Hukum di daerah ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.